Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novi Kamalia. Dan kali ini saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Besok kita akan melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan 30 hari full gitu ya. Dan untuk itu saya ingin menantang diri saya sendiri dengan tidak hanya berpuasa makanan dan minuman saja, tapi juga ingin berpuasa media sosial. Jadi saya tadi pagi ya membaca tulisan dari Eka Kurniawan yang berjudul tentang kita hidup di dunia konten ya. Kemudian saya tiba-tiba punya ide ingin menantang diri saya sendiri untuk berpuasa media sosial. Mumpung bulan ini adalah bulan Ramadan, waktunya kita berpuasa yang biasanya kita hanya berpuasa makanan dan minuman saja. Dan kali ini saya ingin menantang diri saya sendiri untuk melakukan puasa media sosial. Ada 4 alasan kenapa saya ingin melakukan ini. Pertama, saya ingin fokus ya berhubungan dengan Tuhan ya. Mumpung ini di bulan Ramadan, jadi saya ingin hubungan saya dengan Tuhan lebih akrab, lebih intens dan lebih fokus lagi, sehingga kita tidak sibuk atau menghabiskan waktu kadang berjam-jam hanya dengan HP. Dan di bulan Ramadan ini saya ingin lebih fokus lagi berhubungan dengan Tuhan. Alasan kedua yaitu saya ingin juga lebih fokus dan lebih intens berkomunikasi dengan diri saya sendiri. Ya, kita lebih banyak merenung dan tidak menghabiskan waktu berjam-jam hanya dengan HP, tapi kita lebih ke melakukan kontemplasi ataupun perenungan dalam diri kita sendiri, atau kita melakukan hal-hal yang kadang-kadang banyak yang kita tunda ya. Saya ingin kembali seperti dulu kegiatan saya, bangun tidur saya melakukan meditasi, kemudian yoga, kemudian menulis, membaca. Lah ini gara-gara gadget media sosial saya lebih sedikit punya waktu untuk membaca buku. Jadi ini mumpung di bulan Ramadan, saya ingin lebih banyak waktu untuk membaca buku, membaca jurnal, menulis, dan sebagainya. Jadi alasan kedua ini saya ingin lebih fokus berkomunikasi dengan diri saya sendiri. Alasan yang ketiga yaitu saya ingin lebih akrab dan lebih menyatu dengan kehidupan di dunia nyata, bukan di dunia maya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita atau saya sendiri sering terjebak dengan pikiran diri sendiri ya, ketika kita melihat status orang, baik itu di Facebook, di WA, di Instagram. Kita tuh kayak menganalisa sendiri tanpa melakukan konfirmasi ke orang lain ya. Bener gak sih kamu begini? Atau ada beberapa orang atau sahabat yang memposting status quote-quote bijaksana gitu ya. Tapi kita selalu berpikir bahwa jangan-jangan dia lagi ada masalah nih, tanpa melakukan konfirmasi. Nah ini saya tidak ingin terjebak pada kehidupan dunia maya yang kadang-kadang hanya terjebak dalam pikiran saya sendiri. Atau misalnya saya yang menulis atau memposting atau mengirim video ya, baik di Facebook, di WA ataupun Instagram, di story Instagram gitu ya. Banyak orang yang langsung berpikir bahwa Novi lagi begini, Novi lagi begitu, tapi tidak ada yang mengkonfirmasi apakah apa yang terjadi sebenarnya, seperti itu. Untuk itu saya ingin melakukan puasa media sosial selama di bulan Ramadan ini agar saya lebih menyatu akrab lagi dengan kehidupan di dunia nyata. Biar kita tidak terjebak dengan pikiran kita sendiri. Artinya saya lebih ingin merasakan lagi, bersentuhan lagi dengan dunia nyata ya, bertemu dengan orang, menatap wajahnya,
mendengarkan, menyentuh. Lah itu dulu yang sering saya lakukan, tapi sekarang cukup dengan HP, dengan jari. Kadang-kadang banyak salah pahamnya ya, karena kenapa? Karena kalau kita berkomunikasi melalui media sosial itu tidak ada intonasi, sehingga banyak terjadi salah paham. Untuk itu ini alasan ketiga saya kenapa saya ingin berpuasa media sosial selama bulan Ramadan. Alasan yang keempat adalah saya ingin ingin menguji diri saya sendiri, apakah saya punya kontrol yang kuat terhadap diri saya sendiri. Karena ada quote yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mampu dan tahu kapan dia menekan tombol play atau pause atau off ya, di dalam dirinya. Kapan saya berhenti, kapan saya jalan, kapan saya bergerak atau menunda. Lah kadang-kadang kita saking terburu-burunya gara-gara media sosial gitu ya, sehingga kita tidak punya kontrol dalam diri kita sendiri. Nangis ya iya, marah ya iya, macam-macam lah ya. Jadi akhirnya saya mumpung ini di bulan Ramadan lagi puasa, dan saya ingin berpuasa media sosial agar saya bisa punya kontrol dalam diri saya. Kapan saya harus marah, kepada siapa saya harus marah, jika saya sedih saya harus gimana, apa semua orang harus tahu bahwa saya sedang sedih, apakah perlu saya memposting kayak begitu ya. Jadi niat saya, tujuan saya itu kenapa saya harus berpuasa media sosial itu ada 4. Yang pertama itu adalah ingin fokus kepada Tuhan. Yang kedua ingin fokus pada diri saya sendiri. Yang ketiga saya ingin menyatu dengan kehidupan di alam nyata, di dunia nyata ya, bukan di alam maya lagi. Dan yang keempat ingin memperkuat atau menguji kontrol dalam diri saya. Lah untuk itu ada beberapa aplikasi yang akan saya hapus selama sebulan di HP saya, karena terus terang selama ini saya menghabiskan waktu yang kadang-kadang berjam-jam dan seringkali menunda pekerjaan, menunda tugas hanya gara-gara media sosial. Ada beberapa media sosial yang ingin saya hapus terlebih dahulu selama sebulan di HP. Pertama, yang sering saya gunakan adalah Instagram. Saya akan hapus di HP saya dulu ya, Instagram. Kemudian TikTok. bukan posting ya. Kalau TikTok tuh biasanya itu saya suka ngelihat TikTok, scroll ngelihat video-video yang lain gitu, yang FYP. Nah ini yang lebih banyak nih antara Instagram sama TikTok tuh selalu saya lihat gitu ya. Makanya ini jadi kayak kecanduan kalau lihat video atau tulisan-tulisan atau macam-macam yang ada di Instagram dan TikTok. Yang ketiga adalah Facebook. Facebook ini juga sering menyita waktu saya sehingga membuat saya banyak menunda-nunda pekerjaan gitu ya. Dan yang keempat adalah Twitter. Twitter ini saya sering membaca Twitter walaupun tidak sering memposting ya. Karena banyak sekali yang saya ikutin orang-orang bijak, guru-guru bijak, orang-orang hebat, sehingga saya juga membutuhkan motivasi dari mereka. Dan yang kelima adalah WA, WhatsApp. Hanya saja dari tadi pagi saya berpikir begitu keras gitu, masa WA ini harus saya hapus, sementara WA ini selain selain bisa memposting atau membuat status, tapi kan juga bisa memudahkan komunikasi. Saya tidak ingin egois ya, bahwa kalau seandainya saya menghapus WA, WhatsApp, bisa jadi orang-orang yang membutuhkan saya, yang ada perlunya sama saya, tidak mudah untuk menghubungi saya, sehingga
Ya, jadi berpikir keras tadi gimana ya, apakah saya juga hapus WA, tapi WA ini memberi kemudahan buat orang-orang yang akan menghubungi saya, seperti mengirim gambar, mengirim foto, mengirim file gitu ya. Itu kan lebih banyak kita menggunakan WhatsApp. Nah, kalau dulu kita menggunakan email, cuma kan nggak banyak orang yang menggunakan email, cukup pakai WA. Lah untuk itu saya memutuskan WA tidak akan saya hapus dari HP saya, hanya saja saya tidak akan memposting status apapun selama di bulan Ramadan melalui WA. Yang kedua, saya juga akan menghapus atau mungkin dibisukan ya semua status teman. Jadi saya tidak akan melihat status dari teman-teman yang ada di kontak saya. Kemudian saya juga hanya menerima pesan yang ada di WA. Siapa yang ingin yang menelpon saya akan angkat, yang menchat akan saya balas, tapi saya tidak akan memposting, juga tidak akan melihat status orang-orang atau sahabat-sahabat yang nomornya ada di kontak saya di HP saya. Jadi 4 aplikasi yang akan saya hapus selama di bulan Ramadan ini, yang hapus di HP ya. Satu itu adalah Instagram, jadi otomatis saya tidak akan memposting baik di story ataupun di feed. Kedua adalah TikTok ya, saya tidak akan memposting atau tidak akan melihat TikTok yang FYP. Yang ketiga itu adalah Facebook. Jadi mungkin ini adalah siaran terakhir selama di bulan Ramadan. Nanti bisa ketemu lagi di bulan setelah Lebaran ya. Kita ketemu lagi nanti setelah Ramadan, yaitu Lebaran. Jadi selama Ramadan Facebook saya sudah off, saya akan hapus ya. Tapi tetap ada, hanya akan saya hapus di aplikasi gitu ya. Di aplikasinya akan saya hapus di HP. Yang keempat itu adalah Twitter ya. Saya tidak akan punya atau membuka Twitter karena akan saya hapus di HP. Dan yang kelima, WA tetap ada di HP saya, hanya saja saya tidak akan memposting status apapun selama di bulan Ramadan, dan saya juga tidak akan membaca atau melihat status orang-orang karena akan saya bisukan semuanya, begitu. Oke, itu yang ingin saya sampaikan pada teman-teman. Semoga teman-teman bisa ikutan ya. Bisa ikutan berpuasa media sosial. Saya sudah tidak sabar menunggu Lebaran untuk memberi laporan ya, atau menceritakan pengalaman bagaimana sih hidup tanpa medsos selama Ramadan, selama sebulan gitu. Karena ketika saya share dengan teman-teman, ternyata banyak yang di awal-awal banyak yang sampai depresi gitu, karena udah kebiasaan ya, udah kecanduan, sudah ketagihan menggunakan medsos gitu. Tapi ini menjadi tantangan buat saya, sama hal ketika saya melakukan meditasi Vipassana selama 2 minggu ya. 3 hari pertama itu sudah luar biasa, saya kayaknya ya gak megang HP lah, apa istilahnya ya, udah kayak stres gitu ya. Nah kali ini saya tidak akan, HP tetap dipegang, cuma tidak bermedia sosial selama 1 bulan. Dan ini begitu excited, saya ingin tahu rasanya seperti apa hidup tanpa status, hidup tanpa nulis story ya, ataupun saya ngecek status orang, ngecek story orang, ngecek tulisan atau postingan di Facebooknya orang gitu ya. Lah ini begitu excited, dan sekali lagi di bulan puasa ini saya ingin mengucapkan permintaan maaf ya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan, baik saya sengaja ataupun tidak sengaja. Kadang-kadang saya itu lupa atau nggak sadar diri gitu, bahwa apa yang saya bicarakan, apa yang saya menjadi tindakan saya itu kadang-kadang menyakiti hati orang lain. Untuk itu di bulan puasa ini saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jumpa lagi nanti setelah puasa, yaitu di Lebaran. Saya akan bercerita kembali seperti apa saya menjalani puasa media sosial. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan saya berharap mungkin karena ini hal baik ya,
teman-teman bisa mengikuti apa yang akan saya jalani, yaitu berpuasa media sosial, karena pasti ini tindakan yang baik. Mungkin minimal kita bisa meminimalisir, bahkan menghilangkan penyakit FOMO, yaitu keingintahuan yang besar alias kepo, atau ketakutan terhadap ketertinggalan berita ya. Nah, ini kalau sudah kecanduan, ketagihan, ketakutan, nah itu bahaya. Karena ada sebuah perkataannya dari seorang pemikir bahwa ketika kita sudah terlalu senang dengan satu hal, maka sebenarnya kita sudah menjadi budaknya. Saya tidak ingin menjadi budak dari media sosial. Saya juga tidak ingin diatur, bahkan dibodohi oleh media sosial karena saya kecanduan, ketagihan, ataupun macam-macam. Untuk itu saya berinisiatif dan saya bertekad, berkomitmen untuk berpuasa media sosial selama di bulan Ramadan. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa dan mohon maaf lahir batin dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.